Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kaidah segi 4. Saya Cikita Olivitania, selaku ketua dari kelompok kaidah segi 4, NIM 51, dan ketiga rekan saya, Kulaifatul Aminan NIM 63, Vivi Ainun NIM 71, dan adalah NIM 78. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Vivi Ainun. Mbak Vivi Ainun dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Cikita. Sebelum ke materi inti, perlu diketahui bahwa kaidah segi 4 membahas mengenai integrasi, di mana terdapat dua integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu memiliki batas bawah A dan batas bawah B, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas. Fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan terdapat tiga. Yang pertama, fungsi menerus yang sederhana seperti polinomial, eksponensial, fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, fungsi menerus yang rumit seperti pada contoh yang terdapat pada PowerPoint. Yang ketiga yaitu fungsi yang ditabulasikan atau tabel yang dalam hal ini nilai X dan Fx diberikan dalam sejumlah titik-titik diskrit. Untuk integral fungsi numerus yang rumit dan fungsi yang ditabulasikan tersebut harus dikerjakan secara numerik. Persoalan mengenai integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu. Yang dalam hal ini, A dan B merupakan batas-batas integrasi. Fx adalah fungsi yang dapat diberikan dalam bentuk persamaan ataupun tabel nilai. Salah satu cara penyelesaian integrasi numerik yaitu dengan menggunakan metode bias kaidah segi 4. Metode bias kaidah segi 4 merupakan daerah integrasi dibagi atas sejumlah bias strip yang berbentuk segi 4. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh bias. Dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi AB menjadi n buah bias atau segmen. Lebar tiap bias dirumuskan dengan H sama dengan B dikurangi A sama dibagi N. Untuk kaidah segi 4, pada gambar yang terdapat pada PowerPoint, di situ ada titik X0 dan X1 dengan Y sama dengan Fx dan jarak atau lebar antara X0 dan X1 yaitu H. Untuk menentukan tinggi bias X0 yaitu integral Fx dx, batas bawah X0 dan batas bawah batas atas X1 sama dengan H Fx0. Untuk tinggi bias X1 yaitu integral Fx dx dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 sama dengan H Fx1. Kemudian kedua persamaan tersebut dijumlahkan sehingga memperoleh dua integral X0 dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 Fx dx mendekati H dalam kurung Fx0 ditambah Fx1. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 2 sehingga diperoleh integral Fx dx dengan batas bawah X0 dan batas atas X1 mendekati H per 2 Fx0 ditambah Fx1. Itu merupakan rumus dari satu buah bias. Kemudian untuk memperoleh rumus dengan banyak bias dengan membagi N sebanyak N bias yang akan dijelaskan oleh Mbak Nadela. Untuk kaidah segi 4 dengan N bias lebih dari 1, berdasarkan gambar di atas atau pada PowerPoint, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi 4 gabungan, yaitu dengan integral Fx dx dengan batas bawah A sampai B mendekati H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 sampai ditambah 2 Fn min 1 ditambah Fn menjadi integral Fx dx dari batas bawah A hingga B mendekati H per 2 F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 hingga N min 1 Fi ditambah Fn dengan Fr sama dengan F
XR di mana R sama dengan 0, 1, 2, 3 hingga N atau bisa dikatakan bilangan cacah. Lalu untuk galat metode bias yaitu dengan lambang E sebagai galat dengan rumus sama dengan I dikurangi I aksen di mana I adalah integral sejati atau integral eksaks dan I aksen adalah integral secara numerik atau perhitungan dari metode bias. Untuk algoritma metode bias kaidah segi 4 yaitu definisi Y sama dengan Fx. Lalu tentukan jumlah pembagian N. Jika H diketahui dan jika N diketahui maka tentukanlah H dengan rumus H sama dengan B dikurangi A per N. Lalu hitung I aksen atau integral secara numerik yaitu dengan H per 2 Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 Fx2 ditambah hingga ditambah Fxn. Setelah menghitung I aksen yaitu menghitung galat metode bias dengan cara seperti tadi yaitu E atau galat sama dengan I dikurangi I aksen dengan keterangan I adalah integral sejati atau integral eksaks dan I aksen adalah integral secara numerik. Untuk selanjutnya yaitu contoh-contoh dari kaidah segi 4 metode bias yang akan dijelaskan oleh Saudara Kulaifatul Aminah. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu hitung integral batas 1 dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 EX dx dengan H sama dengan 0,2. Yang pertama yang dituliskan yaitu fungsi integralnya adalah fx sama dengan E pangkat X. Jumlah biasnya tadi kan yang diketahui hanya, jadi kita sekarang mencari N-nya. Jadi H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N, hanya dimasukkan 0,2, D-nya 3,4 dikurangi 1,8 dibagi N. Lalu N-nya dipindah ruas jadi N sama dengan 3,4 dikurangi 1,8 dibagi 0,2. Ditemukan N-nya sama dengan 8. Kemudian tabel data diskrit. Tadi kan N-nya ada 8, berarti R-nya dimulai dari angka 0 sampai dengan 8. Tadi batas bawahnya 1,8 dan batas atasnya 3,4. Jadi XR-nya untuk yang 0 yaitu 1,8 dan untuk R yang R1 untuk XR-nya 1,8 ditambahkan hanya kan tadi 0,2 jadi 1,8 ditambahkan 0,2 jadinya 2. Untuk Fxr-nya cara menghitungnya yaitu tadi kan fungsi integralnya E pangkat X. Jadi kalau di kalkulator menggunakan Siflen nanti dimasukkan 1,8 dan ketemunya 6,04965. Untuk langkah selanjutnya cara menghitungnya sama seperti langkah yang pertama. Kemudian kemudian dicari nilai integrasi numeriknya yaitu dengan cara integral dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 EX dx. Rumusnya tadi kan mendekati H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah dan seterusnya sampai 2 F7 dan ditambah F8. Tinggal dimasukkan nilai Fxr-nya yang di tabel sebelumnya tadi. Jadi didapatkan H per 2 dikalikan 6,04965 ditambah 2 dikali 7,38906 dan seterusnya. Jadi untuk yang F0 dan F8 tidak perlu dikalikan dengan 2. Yang dikalikan dengan 2 hanya F1 sampai dengan F7. Kemudian ditemukan hasilnya 0,2 dibagi 2. Hasilnya tadi 239,941117. Hasilnya yaitu 23,994117. Kemudian selanjutnya dicari nilai integrasi sejatinya, yaitu integral dengan batas bawah 1,8 dan batas atas 3,4 EX dx sama dengan E pangkat 3,4 dan E pangkat 1,8 yaitu 29,9641 dikurangi 6,04965 sama dengan 23,91445. Kemudian dicari
galat hasil integrasinya, yaitu dengan cara tadi nilai integrasi sejati dikurangi dengan integrasi numerik. 23,91445 dikurangi 23,99417. Ditemukan negatif 0,07967. Kemudian untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Cikita. Baik, untuk contoh soal yang kedua, hitung integral E pangkat X dx dengan X 1,8, 3,4, gunakan kaidah segi 4 dengan 10 pias. Jadi cara yang pertama, dikarenakan yang diketahui adalah banyak pias atau dilambangkan dengan N sebanyak 10, sehingga fungsi integralnya adalah fx sama dengan E pangkat X. Karena yang diketahui adalah banyak jumlah piasnya atau banyak piasnya, maka kita mencari terlebih dahulu lebar pias, yaitu dengan rumus H sama dengan B min A per N, sehingga B adalah batas atas dan A adalah batas bawahnya. 3,4 dikurangi 1,8 per N. N-nya tadi 10, sehingga mendapatkan hasil 0,16. Next. Selanjutnya yaitu membuat tabel data diskrit. Dikarenakan tadi jumlah piasnya adalah sebanyak 10, sehingga untuk R-nya kita dimulai dari 0 hingga 10. Untuk R0, R-nya 1,8. Hal ini dimulai dari batas bawahnya 1,8. Untuk nanti R10 yaitu berakhir di batas atasnya yaitu 3,4. Untuk R0 1,8, fx R-nya 604965. Hal ini dapat diketahui 604965 ini dihitung dari nanti di kalkulator bisa dihitung melalui Shiflen, sehingga nanti akan muncul E pangkat X. E pangkat X jadinya E pangkat 1,8 sehingga mendapatkan hasil 604965. Nah, ini untuk fxr-nya dari xr 1,8. Selanjutnya R1. R1 XR-nya 1,96. Hal ini ditambah dengan H. H yang tadi kan diketahui bahwasanya 0,16 sehingga 1,8 ditambah 0,16. Untuk XR-nya sama cara menghitungnya dengan kalkulator yaitu Shiflen, sehingga E pangkat 1,96 mendapatkan hasil 7,09933. Selanjutnya R3. Maksud saya selanjutnya R2. Untuk R2 hal serupa caranya sama dengan R0 dan R1, yaitu untuk XR-nya ditambah dengan H dan FXR-nya dihitung dengan tadi kalkulator Shiflen tadi ya. Hal itu dilakukan hingga R ke 10. Untuk R ke 10, XR 3,4 mendapatkan hasil FXR 29,9641. Next. Selanjutnya mencari nilai integrasi numerik. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vivi bahwasanya rumus nilai integrasi numerik yaitu integral fx dx H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah Fn. Nah, untuk soal yang kedua ini, integral dari batas bawah 1,8 hingga batas atas 3,4 E pangkat X dx, rumusnya yaitu H per 2 dikali F0, F0-nya tadi dari L0, 604965 ditambah 2 dikali F1, 2 dikali 7099933 ditambah 2 dikali F2 yaitu 2 dikali 8,33114 ditambah 2 dikali F3 yaitu 9,7668. Hal ini dilakukan hingga 2 dikali F9 yaitu 2 dikali 25,53372 dan selanjutnya ditambah oleh
F10. Untuk F10 tidak perlu dikali 2 berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan Mbak Vivi tadi ya teman-teman. Jadi untuk F0 dan F10, F terakhir atau R terakhir itu tidak perlu dikali 2. Sehingga mendapatkan hasil untuk H per 2 0,16 dibagi 2 dikali 2 9,56811 sehingga mendapatkan hasil nilai integrasi numeriknya yaitu 23,9654488. Selanjutnya mencari nilai integrasi sejati. Nah, untuk mencari nilai integrasi sejati ini menggunakan cara integral seperti biasanya. Integral dari E pangkat X dx yaitu tetap menjadi E pangkat X sehingga E pangkat X sehingga batas bawah dikurangi batas atas sehingga batas atasnya kan 3,4 sehingga E 3,4 dikurangi batas bawahnya 1,8 E pangkat 1,8 dikurangi E 1,8 sama dengan 29,9641 dikurangi 604965. Untuk nilai integrasi sejatinya yaitu 23,91445. Selanjutnya mencari galatnya yaitu dengan cara I dikurangi I aksen atau nilai integrasi sejati dikurangi dengan nilai integrasi numerik 23,91445 dikurangi 23,9654488 sehingga mendapatkan hasil galat negatif 0,0509988. Next. Nah, di sini ada perbandingan untuk banyak bias. Dari contoh soal yang pertama, jumlah biasnya 8 mendapatkan hasil galat negatif 0,079667. Untuk contoh soal yang kedua dengan banyak biasnya 10 mendapatkan hasil galat negatif 0,0509988. Next. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya dari contoh di atas, dari contoh 1 dan 2, dari hasil yang diperoleh, maka dapat menyimpulkan bahwa dengan memperbanyak jumlah bias, maka akan diperoleh hasil yang semakin dekat dengan hasil integrasi sejatinya. Namun, yang perlu diingat juga bahwa dengan memperbanyak jumlah bias, maka proses perhitungannya pun akan semakin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat latihan soal yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu soal nomor 1 dengan hitung integral batas bawah 0 hingga batas atas 1, 4x dikurangi x pangkat 2 x kuadrat dx dengan menggunakan kaidah segi 4. Jika diketahui A, N-nya 1 bias, sehingga banyak biasnya 1, sehingga nanti cara yang pertama mencari hanya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang B diketahui hanya jarak lebar biasnya, sehingga nanti akan dicari banyak biasnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2, hitung integral fx, E pangkat x ditambah 2x dengan E dengan x 0,3. Dengan menggunakan tetap kaidah segi 4 dengan 6 bias, yaitu sebanyak 6 bias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.